Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya serta pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah. Rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Malaikat akan mengelilingi majlis mereka, dan Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berinjak daripada hadis tadi, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kalam Allah, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan itu akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan sebuah surat Al-Quran. Surat yang pendek namun sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Suatu surat yang pendek namun padat maknanya. Surat yang hanya terdiri dari 4 ayat. Itulah surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Allah dialah Al-Ahad, yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat manusia bergantung. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surat yang sangat pendek namun penuh dengan keutamaan-keutamaan yang kalau kita betul-betul memahaminya dan kita mengamalkannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan termasuk orang-orang yang akan banyak mendapatkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita bahas pertama kali berkaitan dengan sebab turunnya surat ini. Kita harus mengetahui bahwasanya tidak semua ayat, tidak semua surat ada sebab nuzulnya. Tidak semuanya ada sebab turunnya. Adapun surat Al-Ikhlas itu ada sebab nuzulnya kata para ulama. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Sebab nuzulnya surat Al-Ikhlas itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin, atau dalam riwayat dikatakan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sif lana rabbaka."
sifatilah kepada kami Rabbmu. Siapakah Rabbmu tersebut? Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Atau dalam riwayat lain dikatakan insib lana rabbaka, sebutkan nasab keturunan Rabbmu. Maka Allah pun menurunkan surat ini sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin ataupun orang-orang al-Yahud. Ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang al-Yahud. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Kita akan bawakan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaannya. Yang pertama, diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulsal Quran. Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran pada waktu satu malam? Kemudian qalu wa kaifa yaqra sulusal Quran? Bagaimana mungkin seseorang membaca dalam waktu satu malam sepertiga Al-Quran? Maka Rasul mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bahwasanya qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, itu setara sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kalau orang itu membaca surat Al-Ikhlas, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Apa makna Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah kalau kita membacanya 3 kali berarti kita khatam Al-Quran? Apakah kalau kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas pahalanya seperti membaca Al-Quran secara keseluruhan? Kata para ulama, tidak. Namun yang benar dikatakan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran dikarenakan Al-Quran secara global itu kandungannya hanya 3. Sekali lagi, Al-Quran kandungannya, isinya itu secara global ada 3. Yang pertama berkaitan dengan al-aqidah, iman ataupun tauhid. Yang kedua, isi Al-Quran berkaitan dengan al-qasas, masalah kisah-kisah, kisah Nabi dan kaumnya, kisah orang mukmin, orang kafir, kisah penghuni api neraka, kisah penghuni surga, dan seterusnya. Yang ketiga, Al-Quran isinya tentang al-ahkam, hukum-hukum, tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan lain seterusnya. Ini adalah kandungan Al-Quran secara global, tentang akidah, tentang kisah-kisah, dan tentang hukum. Dan surat Al-Ikhlas dari pertama sampai terakhir berkaitan dengan yang pertama tadi, dengan akidah. Maka dikatakan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran dari, atau dilihat dari apa? Isinya, kandungan isinya, dia setara dengan sepertiga Al-Quran Karim karena dia berkaitan dengan al-aqidah secara khusus. Ini diantara yang menunjukkan tentang kedudukan surat Al-Ikhlas, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apa kata Rasul SAW? Inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Keutamaan yang sangat besar, dan ini pula yang mendorong kita untuk bersama-sama merenungkan surat ini. Karena kecintaan kita kepada surat Al-Ikhlas, dan semoga kecintaan kita ini memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Dan cinta kita kepada surat ini mengharuskan kita untuk kita memahami maknanya, mempelajari isi atau kandungannya, dan sekaligus mengamalkan isinya atau konsekuensi daripada surat Al-Ikhlas ini. Ini yang menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, Rasul SAW pernah bersabda, man qara'a
qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai terakhir 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Silsilah Ahadits As-Shahihah. Ini adalah perbuatan yang sangat mudah. 10 kali membaca surat Ikhlas, namun keutamanya sangat besar, surga jaminannya. Namun tentunya sekali lagi harus kita iringi dengan mempelajari maknanya dan mengamalkan isi ataupun kandungannya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas diriwayatkan oleh Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb bahwasanya beliau berkata, kharajna fi lailatin mutmatiratin wa dhulmatin syadidah. Pernah suatu saat kita keluar di malam yang hujan turun dengan lebatnya, yang sangat gelap gulita malam tersebut. Natlubu Rasul SAW yusalli lana. Kita mencari Rasul SAW untuk beliau salat bersama kita. Qala fa'adraktuhu. Kemudian aku pun mendapati Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, kul, katakanlah. Aku pun mengatakan, kata Mu'ad bin Abdullah, falam akul syai'an. Namun aku tidak mengatakan sesuatu apapun. Kemudian Rasul mengatakan lagi, kul, katakanlah. Namun aku tidak mengatakan sesuatu apapun, karena beliau tidak tahu apa maksud tersebut. Kemudian qala kul faqultu ma'akul. Kemudian Rasul berkata lagi, katakanlah. Orang itu mengatakan, apa yang aku harus katakan ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, kul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa tusbih salasa marrat takfika min kulli syai'. Kata Rasulullah, bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas pada pagi dan petang hari 3 kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ini merupakan salah satu wiridnya seorang muslim. Hidupnya orang muslim itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali, Rasul banyak mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang sangat amat bermanfaat bagi kita. Di antara manfaatnya paling tidak sebagaimana yang Allah firmankan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan merasa tenang. Di antaranya zikir pagi dan petang. Itu ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu yang selanjutnya untuk kita mengikutinya, mengamalkannya agar kita menjadi pengikut setia Rasul sallallahu. Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas 3 kali, maka keutamanya Allah akan mencukupi kita dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas yang kelima diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad. Kemudian Rasul mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam wajabat. Rasul pun langsung mengatakan pasti. Ya. Kemudian aku mengatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma wajabat? Apa maksud pasti itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-jannah. Pasti orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Balasannya sangat besar bagi orang-orang yang mencintai, yang membaca dan yang mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Surga Allah Subhanahu wa taala balasannya. Demikian pula Rasul SAW pernah suatu saat mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh seorang panglima. Sang panglima ini ketika mengimami sholat, dia selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Kemudian pasukannya penasaran, ya, mengapa kok selalu dibaca surat Al-Ikhlas?
Bukan berarti dia nggak tahu bacaan yang lain, dia tahu. Cuma mengapa kok diulang-ulang bacaan Al-Ikhlas tersebut? Mereka pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, tanyakan orang tersebut. Kemudian ketika ditanya, mengapa engkau sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam salatmu? Maka sang panglima tersebut mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan sifat Allah dan aku cinta kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikabarkan hal itu kepada Rasul SAW, maka Rasul mengatakan, fa akhbiru bi anna Allah yuhibbuhu. Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintainya, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, karena dia cinta kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang merupakan faktor yang mendorong kita untuk mempelajari, merenungkan surat yang sangat mulia ini, surat Al-Ikhlas. Karena banyak keutamanya, surga Allah balasannya, kecintaan Allah bagi orang yang membacanya dan yang mencintainya, dan banyak lagi yang lainnya. Ini sebagian riwayat-riwayat yang sahihah yang menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan surat Al-Ikhlas. Di sana banyak hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang lemah, yang tidak sahih, yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ini. Maka wajib untuk kita memahaminya. Tidak semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas semuanya sahih. Kita contohkan satu saja. Ya, ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak sahih berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Disebutkan bahwasanya man marra bil maqabir faqara qul huwallahu ahad 11 marrah thumma wahaba ajrahu lil amwat utiya minal ajri bi adadil amwat. Ada sebuah hadis sekali lagi yang dhaif yang mengatakan barang siapa yang melewati kuburan kemudian membaca qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang mati, maka dia akan diberi pahala sebanyak orang yang mati tersebut. Ya. Sekali lagi, ini hadis yang dhaif, jangan diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Fi sahihun yatun anid dhaif. Di dalam hadis yang sahih terdapat kecukupan daripada hadis yang dhaif. Ya, kita sampaikan di sini untuk kita ketahui, di sana ada hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan yang palsu berkaitan dengan keutamaan surat-surat Al-Quran, di antaranya surat Al-Ikhlas. Demikian pula ya surat-surat yang lainnya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Seperti misalnya keutamaan surat Yasin misalnya, kata ulama tidak ada yang sahih sama sekali tentang ya keutamaan surat Yasin. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Kata ulama itu hadisnya tidak sahih. Sekali lagi kita harus waspada, karena Rasul mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku atau sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Sekali lagi, hadis yang kita baca terakhir tadi itu hadis lemah, tidak boleh diamalkan. Yang saya sudah banyak tadi, cukup bagi kita untuk betul-betul bisa mengamalkannya. Kemudian yang ingin kita bahas adalah yang ketiga, berkaitan dengan sebab penamaan surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Mengapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Kalau mungkin surat Al-Baqarah, mengapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena di situ ada penyebutan Al-Baqarah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayat kursi, kenapa dikatakan ayat kursi? Karena ada kata-kata wasi'a kursi samawati wal ard. Sekarang Al-Ikhlas tidak ada kata-kata apa? Al-Ikhlas. Kalau An-Nas ada, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau ini tidak ada. Apa sebabnya dikatakan surat Al-Ikhlas? Kata para ulama, ada dua maknanya, ada dua sebabnya. Yang pertama, dikatakan surat ini Al-Ikhlas karena kalau orang itu membaca surat Al-Ikhlas ini dan dia memahami isinya dan dia betul-betul meyakininya, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surat ini kalau kita nanti akan pelajari, itu mendorong orang betul-betul mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, kata para ulama, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena
Surat ini, ya, Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Di dalam surat ini Allah ingin memurnikan untuk menjelaskan tentang dirinya saja, ya. Allah ingin untuk memurnikan surat ini tentang dirinya saja. Dari awal sampai terakhir berkaitan dengan dirinya Allah, zatnya Allah, berkaitan dengan namanya Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua sebab mengapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yang terakhir, yang berkaitan dengan kandungan surat Al-Ikhlas ini secara global. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Di dalam kata-kata kul di sini, kata para ulama di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapannya Nabi, namun itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Dan ini merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah." Apabila ada seseorang dari musyrikin memohon perlindungan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Dan sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, ya. Al-Imam At-Tahawi, seorang ulama Ahlussunnah, mengatakan, wa anal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Dan kita tidak tahu bagaimananya Allah berfirman tersebut, bagaimananya sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalau ala rasuli wahyan, kata Imam Tahawi rahimahullah, dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalik, dan orang beriman meyakini akan hal seperti itu. Wa aikanu annahu kalamullah bil haqiqah laisa ka kalamil bashar, dan orang-orang beriman yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bil haqiqah, secara hakiki, dan tidak sama dengan al-makhluk. Kemudian kata Imam Tahawi rahimahullah, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa mendengar Al-Quran dan dia meyakini Al-Quran adalah kalamul makhluk, adalah makhluk, maka ini adalah orang yang kafir. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa mendengar Al-Quran dan dia menganggap Al-Quran kalamul makhluk, kalamnya manusia, maka dia telah kafir. Maka demikian pula orang yang mengatakan Al-Quran perlu direvisi, Al-Quran perlu untuk diadakan edit, maka ini adalah ucapan yang kufur, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Dan Allah telah mengatakan, mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapannya manusia, ucapannya makhluk. Allah mengatakan, in hada illa qaul bashar sa'uslihi saqar. Orang musyrikin dahulu mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapannya manusia. Allah menjawab, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka saqar. Maka dari situlah ulama Ahlussunnah mereka tegar, mereka tetap menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan makhluk, maka dia kafir. Kemudian Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Allah merupakan induk daripada al-asmaul husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik dan berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Allah merupakan induk daripada semua nama yang lainnya. Karena apa? Karena setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-namanya, Allah mulai dengan mengatakan seperti tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebelum menyebut al-ahad, as-samad, Allah dahului dengan apa? Allah. Demikian pula dalam ayat Al-Kursi, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya, sebelum menyebutkan al-hayyul qayyum, Allah dahului dengan apa? Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam, dan seterusnya. Dimulai dengan apa? Allah. Allah adalah induk daripada al-asma'u al-husna. Makanya kita memohon kepada Allah dengan mengatakan ya Allah, Allahumma. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menggunakan nama-namanya, di antaranya Allah. Kemudian apa arti Allah? Ya.
Kita sering mengatakan ya Allah, namun apa arti Allah itu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Allah adalah zat yang wajib untuk disembah dan diibadai oleh seluruh makhluk-makhluknya. Kalau orang itu, makanya tadi, kalau orang itu membaca surat ini dan paham isinya, maka dia pasti mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Allah. Karena Allah artinya zat yang wajib disembah dan diibadai, tidak ada sekutu baginya. Namun sangat disayangkan, berapa banyak orang membaca surat Al-Ikhlas ini, membaca Qul huwallahu ahad, namun dia masih memberikan sebagian ibadahnya, memalingkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah kepada wali yang telah mati, meminta kepada kuburan keramat, dan seterusnya. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan surat Al-Ikhlas, bertentangan dengan Qul huwallah, yaitu Allahu ahad, Allah Maha Esa. Kemudian Allah tekankan lagi Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Maka kewajiban kita mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha wal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Karena Allahu ahad, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula Qul huwallahu ahad, ahad dalam masalah nama-nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifat Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Dan kalau orang itu mau dia dikatakan sebagai orang yang beriman yang sebenarnya, harus betul-betul mengesahkan Allah dalam ketiga tauhid tersebut. Tidak boleh dia mensekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Tidak boleh orang itu mensekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Demikian pula dalam tauhid asma wa sifat. Namun sangat disayangkan, berapa banyak dari kaum muslimin mereka berpaling daripada Qul huwallahu ahad, berpaling daripada at-tauhid. Itu utama pada hari-hari seperti ini, ketika mereka merayakan Maulid Nabi SAW yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Sebagian mereka mengucapkan ucapan yang kufur, yang syirik dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Di antaranya mereka menyenandungkan qasidah Buddha, ya akramal khalqi maliman aludu siwaka indahulul hadisil amami. Mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi, menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan wahai Nabi, wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Syirik dalam tauhid al-uluhiyah, berlindung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah, namun mereka berlindung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan apabila Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berlindung kepada Nabi SAW, mensekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, kalau tadi syirik dalam uluhiyah, mereka tambahkan lagi syirik dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyah. Mereka mengatakan wa min judika dunya wa darrataha. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Padahal Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kita yang memiliki akhirat dan dunia ini. Allah yang memiliki segala-galanya. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan akhirat. Syirik dalam tauhid rububiyah. Tidak cukup hanya itu saja. Mereka pun apa? Menggenapkan syirik mereka dalam tauhid asma wa sifat. Mereka mengatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu tentang Lauhul Mahfuz, ilmu ghaib. Padahal Allah mengatakan qul la ya'lamul ghaib, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Genap sudah kesyirikan mereka dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Naudzubillahi min dzalik. Padahal mereka membaca Qul huwallahu ahad, yang kewajiban mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Kemudian Allah menegaskan lagi, Allahu as-samad, Allah tempat bergantung. As-samad, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya
al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaih jami'u makhluqati. As-samad artinya zat yang sempurna dengan sifat-sifatnya, zat yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Seperti yang kita sampaikan tadi pagi di masjid ini juga, arti Allahu antas salam, ya Allah engkau ada as-salam, yaitu zat yang tidak atau zat yang selamat daripada kekurangan ataupun dari aib. Allah maha sempurna sifat-sifatnya, tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, as-samad artinya juga zat yang selalu dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Artinya wajib kita meyakini bahwasannya segala kebutuhan kita harus kita minta kepada Allah, harus kita gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Harus kita yakini kita selalu harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak butuh kepada kita. Ya, kita yakini kita harus butuh kepada Allah, namun Allah tidak butuh kepada kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Ya wahai manusia, kalian adalah fuqara kepada Allah, wallahu ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan wajib kita yakini ibadah yang kita lakukan itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak membutuhkan, aku tidak menginginkan untuk mereka memberikan aku makan ataupun untuk memberikan kepadaku rezeki. Allah gak butuh kepada kita, Allah gak butuh dengan ibadah kita. Jangan pernah meyakini kalau kita bermaksiat kepada Allah rugi, tidak sama sekali. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Wahai manusia, seandainya kalian semuanya dari awal dan yang terakhir, demikian pula dengan jinnya yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya di atas hati orang yang bertakwa di antara kalian, semuanya seperti Nabi Muhammad misalnya, hal itu kata Allah tidak menambahkan sedikit pun dari kekuasaanku. Demikian pula sebaliknya, ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'ah. Demikian pula wahai bani Adam, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir, jinnya yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya di atas hati manusia yang paling fajir, yang paling fasik, yang paling kufur, hal itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Dan harus kita menyerahkan semua kebutuhan kita kepada Allah, karena Allahus Samad. Makanya kalau orang itu memahami ayat ini, surat ini, maka dia akan betul-betul bisa ikhlas, memurnikan hidupnya, kematiannya, ibadahnya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan tentang kesempurnaan sifatnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demikian pula Allah Samad, Allah itu sempurna, tidak butuh dengan anak ataupun bapak, tidak butuh dengan anak ataupun orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat ini sebagai bantahan kepada orang musyrik yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah putrinya Allah, sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah, dan juga sekaligus sebagai bantahan terhadap orang Nasara yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Dan inilah metode Al-Quran. Al-Quran tidak mendiamkan kebatilan ataupun kekufuran. Al-Quran selalu membantah orang-orang yang menyimpang daripada al-aqidah as-sahihah. Seperti yang kita sampaikan tadi pagi, bahwasanya ar-raddu alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Membantah orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah merupakan bagian daripada al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tidak boleh kebatilan, kesyirikan, kekufuran kita biarkan, harus kita bantah, harus kita betul-betul luruskan agar umat selamat daripada fitnah syubhat tersebut. Kemudian Allah tutup dengan ayat
walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada serupa dengannya baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun asma dan sifatnya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah engkau mengetahui apa ada yang sama dengan Allah? Jawabnya tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, namanya, sifatnya ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya jangan kita menyamakan Allah dengan al-makhluk. Namun sangat disayangkan sebagian manusia, sebagian kaum muslimin menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan kalau saya berdoa kepada Allah langsung tidak diterima. Sebagaimana presiden, kalau kita menghadap presiden harus menghadap apa? Ajudannya. Maka dari situ kita harus tawasul kepada wali yang telah mati, karena mereka itu sebagai ajudannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa, tidak diterima doa kita oleh Allah, harus lewat perantara wali-wali yang telah mati. Ini adalah bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Apa kalian tidak percaya bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa kalian? Bagaimanapun dosa kalian, selama kalian berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, dengan syarat-syaratnya, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Allah berjanji, "Wallahu la yukhliful mi'ad." Dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Allah yang berjanji, Allah yang mengatakan, langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara wali-wali yang telah mati tersebut. Dan harus kita yakini mereka yang telah mati, baik dia seorang nabi, dia seorang wali, seorang kiai, tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kita. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang telah mati tersebut, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, karena Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Dan Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah orang yang sesat, ya? Adakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka yang diminta-mintai itu lalai daripada doa mereka. Allah mengatakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, orang yang paling zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka kewajiban kita, ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, betul-betul mengamalkan surat Al-Ikhlas agar kita betul-betul bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna syahadat yang selalu kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak sembahyang yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Kurang berapa? Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Setelah kita betul-betul memahami surat Al-Ikhlas ini, maka wajib bagi kita untuk betul-betul mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di antaranya tadi yang sudah kita sampaikan, di antara pengamalan surat Al-Ikhlas, kita jadikan surat Al-Ikhlas sebagai wirid, ya, wirid pagi dan petang. Demikian pula Rasul mengajarkan kepada kita surat Al-Ikhlas kita baca sebelum kita tidur dengan ditambahkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Demikian pula surat Al-Ikhlas kita baca dengan dua surat tadi pada waktu kita selesai salat fardu. Ini semuanya kata para ulama untuk menggembleng kita, untuk terus mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah semua ibadah yang kita lakukan itu semuanya mengarahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir memakai surat Al-Ikhlas tadi, maka itu merupakan bentuk penggemblengan, pengokohan terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membaca surat Al-Ikhlas tersebut, ya.
pada waktu pagi dan petang itu sudah kita baca 6 kali, ya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Ditambah lagi selesai sholat, ya, kita membaca surat Ikhlas sekali, ya. Kalau selain subuh dan maghrib misalnya. Intinya lebih dari 10 kali kita membaca Al-Ikhlas setiap hari. Itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan Al-Ikhlas dan bahwasanya kita ingin digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Ikhlas bukan untuk kita jadikan jimat, jadikan ayat jimat di rumah-rumah dengan tulisan yang indah untuk menghiasi dinding, bukan, namun mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang dituntunkan diajarkan oleh Rasul SAW. Demikian pula di antara yang disunahkan Rasulullah SAW untuk kita membacanya atau membaca Al-Ikhlas yaitu pada waktu kita selesai tawaf di Al-Ka'bah. Bagi yang umrah atau yang haji, setelah dia tawaf 7 kali di Ka'bah, dia disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim kalau dia sanggup. Kalau tidak, di tempat manapun dari Masjid Haram disunahkan untuk sholat 2 rakaat tawaf. Yang pertama, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ini kata para ulama merupakan Al-Madrasatul Imaniyah, dan dikatakan bahwasanya ibadah haji itu merupakan tempat pengembangan al-aqidah, karena dari awal sampai terakhir itu semuanya berkaitan dengan masalah at-tauhid. Semuanya berkaitan dengan tauhid. Contoh misalnya dalam masalah haji, orang yang berangkat haji pertama kali start haji, dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, tentang at-tauhid. Ya. Ketika dia tawaf, ya, dia ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, demi Allah, aku sesungguhnya tahu engkau batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. At-tauhid al-ittiba, meyakini yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Kemudian kata Umar bahwasanya aku menciummu karena ada dalilnya, karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itulah para sahabat tidak beribadah kecuali kalau ada dalilnya, tidak mau melaksanakan tuntunan kecuali yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang selayaknya untuk kita laksanakan, mengikuti jejak para sahabat, selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah tawaf, orang itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dianjurkan membaca Al-Kafirun. Intinya tentang masalah at-tauhid juga, qul ya ayyuhal kafirun, dan juga berlepas diri daripada orang-orang kafir. Ya, tidak mencintai orang kafir, tidak loyal kepada orang kafir, namun membenci orang kafir, memusuhi orang kafir. Namun harus diyakini, membenci, memusuhi tidak harus mendolimi. Kemudian kata para ulama juga, ketika orang itu sa'i antara Safa dan Marwah, disunahkan ketika di Safa Marwah membaca kalimat syahadat, yaitu diantaranya membaca la ilaha illallah. Itu yang merupakan apa? Salah satu zikir ketika ada di bukit Safa dan Marwah, dan dilanjutkan dengan yang lainnya. Demikian pula pada waktu dia wukuf di Arafah, Rasul mengatakan, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah la ilaha illallah, tauhid. Tauhid al-uluhiyah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua ibadah itu semuanya mengarahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, berapa banyak orang yang beribadah tidak sadar kalau dia diwajibkan untuk selalu bertauhid kepada Allah. Apalagi ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sangat disayangkan, berapa banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Makanya seorang muslim ketika dia beribadah selayaknya juga memahami daripada makna ibadah tersebut, agar tidak begitu saja ibadah dilaksanakan namun tanpa roh yang ada di dalamnya. Ada soal jawab? Hah? Sudah selesai. Sudah belum ada. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelum adzan kita jawab sebagian pertanyaan yang sudah masuk. Apa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan. Maqam itu dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Qama yaqumu, kiaman, maqaman, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Kalau sekarang kalau kita lihat itu di dalam kaca ada kelihatan 2 telapak kaki. Itu maksud daripada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Al-Ka'bah, bukan makam yang artinya kuburan. Karena di dalam Islam dilarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW pada akhir hayat beliau berwasiat dengan mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai al-masjid. Ini adalah syariat Islam, bahwasanya masjid didirikan untuk ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya juga Allah mengatakan, "Maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallah." Tidak layak orang musyrik memakmurkan masjid Allah, karena masjid didirikan untuk Allah disembah, untuk Allah diesakan, untuk ditauhidkan, bukan untuk disekutukan. Karena kalau ada kuburan di dalam masjid, pasti Allah akan disekutukan, pasti Allah akan diduakan oleh manusia, dan itu yang terjadi. Dan Allah pun berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u lillahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara memakmurkan masjid, yaitu menjadikan masjid sebagai syiar at-tauhid. Di situ ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah disekutukan. Sebab yang sering diziarahi di sini Lombok, kubur wali dinamakan makam. Beda makom dengan makam. Makom tempat berdiri, sedangkan makam kuburan. Sekali lagi, tidak boleh dalam Islam dibangun masjid di atas kuburan, karena itu akan menuju kepada pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza